Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini, memuji dan menyembah Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Oleh karena itu, saya undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk persiapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Terlebih dahulu saya undang Bapak Ibu untuk masuk ke dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat sepanjang hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini tidak kekurangan suatu apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang seiman yang mungkin sedang dalam perjalanan ya Tuhan. Kiranya Engkau menibakan mereka di tempat ini dan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Berkatikanlah ibadah hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian bahwa Yesus adalah juru selamat kita. jemaat untuk bangkit berdiri.
Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan di dalamnya kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan 13 berbunyi demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita merasakan cinta kasih, pemeliharaan, kekuatan yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh tiba di minggu yang terakhir di bulan Oktober ini. Ya, minggu yang lalu kita baru merayakan ulang tahun GKMI Bandung ya, yang ke-39 tahun. Dekorasinya masih ada Bapak Ibu ya, jadi sisa-sisa perayaannya masih ada. Tetapi biarlah tidak menjadi sisa-sisa juga semangatnya di dalam kehidupan kita. Tetap semangat terus untuk bersama-sama hidup di dalam pelayanan di GKMI Bandung. Nah Bapak Ibu, hari ini juga sungguh menjadi suatu sukacita karena kita hari ini juga akan dilayani ya oleh gembala jemaat kita yang dulu pernah melayani di tempat ini sampai purna tugas, Pendeta Emeritus Darius, yang akan melayani pemberitaan firman Tuhan di ibadah pertama dan kedua Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Pendeta Darius ini adalah dulu pendeta yang melayani di sini sebagai gembala jemaat dan sampai emeritasi, dan beliau memang tinggalnya di Jogja. Mungkin ini jemaat-jemaat yang baru belum mengenal. Nah nanti inilah Bapak Pendeta kita dulu yang melayani di tempat ini, dan bersyukur dalam satu minggu ini ada di tengah-tengah jemaat GKMI Bandung ya, dan juga bisa mengunjung-unjungin ya jemaat-jemaat yang dulu pernah dilayani oleh beliau ya. Ya, terima kasih Pak Darius untuk pelayanannya, dan biarlah juga nanti firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Ya, senang juga melihat di sini ada Pak Ricardo sama Ibu Silvi yang boleh hadir ya, bersyukur juga datang berkunjung dari Jakarta. Senang sekali. Dan ada Pak Urim juga. Apa kabar Pak Urim? Sehat? Puji Tuhan ya. Ada Pak Urim juga, dan juga ada jemaat-jemaat yang lain. Ada juga hamba Tuhan itu yang dari Papua ya. Dari Papua Bapak Pendeta. Selamat pagi Bapak Pendeta. Boleh hadir di tempat ini ya. Ya, bersyukur sekali Bapak Ibu. Nah, hari ini juga menjadi hari yang spesial dalam kehidupan bergereja. Boleh ditayangkan kali PowerPoint-nya. Hari ini juga menjadi hari yang spesial Bapak Ibu. 31 Oktober itu bukan hari yang biasa dalam kehidupan bergereja. Karena tepatnya 504 tahun yang lalu ya, ada seorang yang bernama Martin Luther. Ia menempelkan 95 dalil ya, penjelasan, pembelaan tentang adanya penyelewengan dalam kehidupan bergereja di gerbang Wittenberg di Jerman ya.
Saya belum pernah melihat gerbang itu, saya tidak tahu Alvin waktu studi di Jerman pernah tidak melihat gerbang Wittenberg itu ya. Nah, dia menempelkan 955 dalil untuk mengkoreksi kehidupan bergereja supaya kembali kepada hakikat yang sesungguhnya. Nah, hari ini tepat 504 tahun ya, 31 Oktober 1517 ya, kita rayakan menjadi hari reformasi gereja Bapak Ibu ya. Nah, ada 95 dalil dan juga dari 95 itu kita dapat melihat ada 3 sola, ada 1 solo dan 1 soli yang dia munculkan untuk kembali mengajak gereja kembali kepada hakikatnya. Ya, kalau kita mungkin mengenal 3 solanya, tapi 1 solo dan soli ini sering kita lupa Bapak Ibu. Jadi ada 5 sebenarnya pokok pikiran yang disampaikan oleh Martin Luther untuk mengembalikan kehidupan bergereja. Yaitu solanya yang pertama adalah sola scriptura, hanya karena firman Tuhan atau Alkitab. Jadi dia kembali mau mengajak gereja kembali back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan yang menjadi pondasi dalam berkehidupan bergereja. Jadi bukan kata siapa, oleh siapa, tetapi apa kata firman Tuhan. Ya, sola scriptura, ya, karena dia mengkoreksi. Dulu ada surat penghapusan dosa, surat indulgensia yang dimunculkan oleh gereja. Jadi dulu tuh gereja mengeluarkan surat, kalau kamu punya dosa, saya bisa kasih surat, lalu dosamu dihapuskan. Syaratnya kamu beli itu surat, dan itu tidak ada dalam Alkitab. Kenapa? Karena kita menerima keselamatan itu karena sola gratia, karena kasih karunia Tuhan. Ya, sola gratia. Kita boleh menerima keselamatan karena sola gratia. Nah, karena itu juga kalau kita percaya karena kasih karunia Tuhan, maka milikilah sola fide, yaitu iman. Ya, hanya karena iman, karena percaya. Nah, Pak Darius itu selalu dalam tagline-nya bersama dengan almarhum Ibu Debbie itu selalu bilang berkata apa? Tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan. Ya, jadi iman, percaya kepada Tuhan. Lalu solo Kristus, hanya Kristus. Nah, gereja juga harus menjadikan solo Kristus dalam kehidupannya. Hanya Kristus yang menjadi patokan kita. Salib menjadi patokan kita. Dan akhirnya kalau ini kita hidupi, maka kita akan menjadi umat Allah soli Deo gloria. Hanya untuk kemuliaan Allah. Jadi mari Bapak Ibu, dalam reformasi gereja ini kita rayakan, kita kembalikan juga pelayanan kita bagi kemuliaan Tuhan. Dan hari ini juga bagi saya secara pribadi adalah hari yang spesial. Karena 31 Oktober itu juga saya menerima tahbisan kependetaan saya. Ya, saya berlutut di hadapan Tuhan 31 Oktober 2013. Ya, untuk menerima tahbisan kependetaan penuh saya. Dengan tema waktu dulu itu adalah Coram Deo, di hadapan Allah. Di hadapan Allah saya mempersembahkan diri saya. Dan di hadapan Allah pula nanti saya akan mempertanggungjawabkan panggilan yang telah Ia berikan kepada saya. Mari Bapak Ibu kita rayakan hari yang spesial ini. Dan kita juga akan rayakan dengan pemberitaan firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Emeritus Darius. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu sebelum saya lupa. Hari ini juga menjadi hari yang spesial karena anak kita Lewi. Ini untuk perdana dia memimpin ibadah kita. Jadi kita dukung dalam doa Bapak Ibu. Supaya ada generasi-generasi yang boleh menjadi pelayan-pelayan di altar Tuhan ini. Ya. Kita dukung Lewi untuk memimpin ibadah kita menjadi worship leadernya pada saat ini. Selamat melayani Lewi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita umat manusia yang diberkati Tuhan, yang percaya hidupnya diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan nyatakan bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebentar kita akan memanjatkan doa syafaat kita. Sebelum itu mari kita masuk ke dalam pujian. Tuhan itu selalu bersama kita. Hanya Dia tempat perlindungan kita. kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Saya undang Bapak Ibu untuk silakan duduk. Kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kesesatan, di dalam kelemahan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. bulan ini Tuhan, di akhir bulan Oktober ini Tuhan, di minggu terakhir ini Bapa, sungguh karena kemurahan Tuhan, sungguh karena kebaikan-Mu, dan persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Biarlah Tuhan tinggi kemuliaan atas seluruh hidup kami, atas setiap pelayanan, atas setiap pujian penyembahan umat-Mu yang dibawa pada pagi. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan semua penyertaan Tuhan untuk umat-Mu GKMI Bandung, untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam gereja ini Tuhan. Kami sungguh mengakui Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan, dan yang kami selalu puja di tempat ini. Biarlah Engkau ada tinggal di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini Bapa, dan nama-Mu selalu diperdengarkan, nama-Mu saja yang disanjung tinggi atas setiap pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk semua para pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini. Engkau yang terus mengurapi mereka, secara khusus para pemimpin pujian, baik itu WL, juga singers, dan tim musik yang ambil bagian. Urapilah mereka dengan minyak kudus-Mu, biarlah mereka menjadi pemuja-pemuja Allah yang memimpin dan membawa umat-Mu ini untuk menghadap Engkau pagi hari ini. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Darius yang ada bersama dengan kami pagi hari ini Tuhan, di sepanjang minggu yang kami lalui bersama dengan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan telah utus hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu pagi hari ini bagi kami. Urapan baru dari Tuhan turunlah Tuhan atas Bapak Pendeta Darius. Engkau yang memberikan secara khusus pesan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami pagi ini Tuhan. Biar kami semua boleh disegarkan, dibawa untuk lebih melekat dan dekat kepadamu. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas diri hamba-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian. Tuhan terus berkati, yang di belakang mimbar juga Tuhan memberkati. Terima kasih, kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Elfren yang sudah menjadi gembala kami di tempat ini. Tuhan yang telah memilih beliau, Tuhan yang telah menetapkan beliau menjadi gembala, menjadi pendeta di tempat ini Tuhan, pemimpin atas gereja-Mu ini Tuhan. Kami minta pengudusan daripada Tuhan setiap waktu atas diri hamba-Mu ini Bapa. Biarlah semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan dipermuliakan atas setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu. Apapun yang dikerjakannya bersama dengan istri dan anak, Tuhan terus akan membawa hamba-Mu ini kepada kehendak-Mu dan kemuliaan yang Kau rencanakan. Terima kasih Tuhan
urapan baru setiap hari Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk membawa jemaat-Mu yang tak seberapa ini Tuhan, untuk lebih melekat kepadamu, untuk lebih mengenal Engkau Bapa yang kekal, Bapa kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap majelis juga yang ambil bagian, yang sudah mengerjakan tugas atau yang belum mengerjakan tugasnya. Biarlah semua kami ini boleh terus dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, mencari perkenanan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua boleh datang dengan segenap hati kami Tuhan, untuk mempersembahkan diri kami di kaki-Mu, untuk menjadi perabotan rumah Allah yang berkenan kepadamu. Bersama dengan keluarga Tuhan berkati, baik juga komisi-komisi Tuhan yang membidangi semua komisi-komisi Tuhan, yang akan mengurapi Tuhan, yang akan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan dimanapun dan apapun yang mereka lakukan. Apa yang belum kami kerjakan, kami mau kerjakan Tuhan dengan pimpinan dan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga di GKMI Bandung. Setiap masalah-masalah persoalan yang sedang dihadapi, biarlah Tuhan yang akan melepaskan dan akan memberikan kelegaan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memulihkan ekonomi yang sedang terpuruk. Tuhan yang menyembuhkan setiap yang sakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah Yesus. Jadilah sembuh setiap orang yang sakit. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan di PPA Pelangi Pemulihan. Teruslah Tuhan yang akan berkarya atas pelayanan ini. Tuhan terus berkati Tuhan setiap anak-anak dan keluarga yang dilayani di PPA Pelangi Pemulihan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah banyak jiwa datang melekat dan mencari Engkau. Satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya Tuhan dan Allah yang patut disembah. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Semua program gereja Tuhan, Engkaulah yang akan memimpin kami semua, para pelayan-pelayan, para pengurus-pengurus, untuk mengerjakan tugas-tugas kami. Terima kasih, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk kasih-Mu yang kami rasakan, untuk kesembuhan atas bangsa kami, atas COVID yang telah dan sedang Tuhan kerjakan kesembuhannya terus. Biarlah Tuhan bangsa kami sembuh dari segala sakit penyakit. Walaupun ada sakit penyakit, tapi Engkau ada di situ Tuhan. Sebab di tengah badai sekalipun Engkau ada Bapa. Engkau juga yang akan memulihkan ekonomi negeri ini Tuhan. Dari keterpurukan, dari pergerakan ekonomi yang hari-hari lalu telah melemah. Tapi Tuhan yang akan membangkitkan bagi bangsa ini Tuhan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Kami bersyukur untuk pemimpin negeri kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan terus urapi bersama dengan wakilnya, para menteri, dari semua jajarannya Tuhan. Bahkan juga semua yang Tuhan sudah kerjakan lewat para pemimpin negeri kami ini Tuhan. Untuk perkembangan bangsa ini, biarlah terus Tuhan Engkau yang memimpin hati mereka, supaya hati mereka mengerjakan tugas mereka di dalam takut dan gentar akan Engkau, untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, untuk menyatakan kuasa-Mu juga ada di atas negeri kami Tuhan. Pimpinlah semua Tuhan, para pejabat-pejabat, baik yang di pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya memberikan kepada mereka semua roh takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Biarlah Tuhan saja ditinggikan atas bangsa ini. Biarlah Tuhan saja, Yesus saja yang dimuliakan, diperdengarkan Tuhan atas negeri kami. Kebangunan rohani, pemulihan bangsa akan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini kami persembahkan hanya bagi Dikau saja, Tuhan dan Allah kami, satu-satunya juru selamat kami. Berkenanlah Engkau Tuhan tinggal di dalam hidup kami semua. Berkenanlah Engkau melawat kami hari ini. Secara khusus lawatlah kami satu persatu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa,
Karena kami sungguh tahu lebih dari yang kami doakan, Engkau mencukupkan dan memberi bagi kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa syukur kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, kita akan mendengarkan dan menyaksikan pujian penyembahan dari Zefanya Sitompul. Cek, cek. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang
Terima kasih Jevanya atas pujian dan penyembahannya. Sebentar kita akan masuk ke dalam firman. Sebelum itu mari kita naikkan pujian. Dialah tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setianya. Panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada
dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan kau tetap namamu ya Tuhan, kami tinggikan. Oh Yesus, Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Rajaku. Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saat ini ya Bapa, hamba-Mu akan memberitakan isi hati-Mu ya Tuhan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah ya Tuhan, saat kami membaca, mendengar, merenungkan, menghayati, dan menghidupi firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan Roh Tuhan, sehingga kami mengerti, menangkap maksud Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bersabdalah, hamba-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, minggu yang lalu memang saya sudah dikenalkan ya, diperkenalkan waktu pas ulang tahun gereja GKMI Bandung ke-39, berarti 40 kurang 1. Memang saudara, kalau saya ingat 39 itu sebenarnya apa saudara? Cambuan demi cambuan yang dilakukan atau sesahan demi sesahan yang dilakukan oleh ya hukum pada waktu itu. Dicambuk das 40 kurang 1. Ya dicambuk sekali aja. Sakit enggak? Walah, ini kok 39. Nah, ini saya ingat, loh, ini cambukan dari Tuhan. Tapi dicambuk oleh Tuhan bukan seperti zaman itu, tetapi cambukan Tuhan sekarang. Kenapa? Jemaat GKMI Bandung dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan.
Saudara, di Tuban dari Pertamina itu mengadakan pengeboran minyak, akan mengadakan pengeboran minyak. Itu berarti pasti membutuhkan tanah yang luas. Nah, bagaimana bisa mendapatkan tanah yang luas? Itu kan juga rumahnya, tanahnya masyarakat. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, pemerintah kemudian mendekati masyarakat, disosialisasi sebanyak-banyaknya sampai masyarakat ngerti. Lalu apa? Apakah terus dirampas oleh pemerintah? No. Dibeli. Dan istilah sekarang apa? Ganti untung, bukan ganti rugi. Jadi harganya betul-betul diperhatikan supaya jangan sampai masyarakat itu merasa dirugikan. Itulah sebabnya istilahnya lalu ganti untung. Nah, banyak cuan ya, tacuan gitu, istilahkan untung besar. Dan betul, lalu bagaimana orang-orang daerah Tuban itu ya yang tanahnya jelas diminta oleh pemerintah. Wah, lalu menjadi apa? Bukan jutaan, tapi miliarder. Orang kaya mendadak. Ya, ada orang kaya baru juga ada. Ini orang kaya mendadak. Wah. Terus untuk apa? Uang yang sekian miliar yang dimiliki oleh mereka. Untuk apa? Saudara, pesan mobil. Waduh, mobil bukan mobil-mobil biasa. Tapi mobil-mobil yang bagus, yang harganya bagus. Kalau beli satu gitu kan ya kelihatan biasa. Beli 2. Motor ya beli 3. Untuk anaknya ada berapa? Beli. Karena merasa orang kaya mendadak. Kaget mereka, wah loh sekian lama uang saya itu paling-paling ya sedikit. Loh ini uang kok sekian banyak. Nah kadang-kadang kalau tidak hati-hati itu bisa bablas. Ya lalu ayo main judi. Waduh. Tapi ini mereka ya mungkin melakukan sebaik-baiknya ya. Uang yang miliar itu. Padahal orang-orang itu ada yang belum bisa nyupir. Lalu gimana? Untuk masukkan ke garasinya. Nyuruh orang lain. Tolong Pak, masukkan garasi saya Pak. Loh, lah kamu tuh punya mobil bagus kok enggak bisa, itu bagaimana? Saudara, demikian juga proyek jalan tol itu yang mau dibangun itu dari mana? Jogja ke Bawen. Itu nembus gunung, saudara. Lalu Jogja Kartosuro atau Solo. Itu juga tidak mudah. Harus pembebasan tanah. Tapi masyarakat sekarang tidak ketakutan, saudara. Karena ada ganti untung. Nah saudara, pada pagi ini saya diberikan satu tema itu keuntungan yang besar. Keuntungan besar. Siapa sih yang tidak senang mendapat untung yang besar dalam pekerjaan, dalam usahanya? Semua orang pasti mau. Ayo kita baca nasnya ya. Kita perhatikan nasnya di dalam 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Mari ya saya akan bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup
memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada dua rahasia untuk memperoleh keuntungan yang besar. Tacuan itu kalau bahasa Mandarinya gitu ya, tacuan itu. Yang pertama apa? Untuk memperoleh keuntungan yang besar itu, pertama kita harus mengenakan hati Kristus. Mengenakan hati Kristus. Nah, saudara, memang itu saya temukan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Coba akan saya lihat dulu ya, Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saya diajari oleh almarhumah Bu Debbie itu demikian. Tai cituk tesing wesing. Ya, itu bahasa Mandarinnya. Kalau ada yang bisa ya syukur, malah puji Tuhan. Nanti kalau bisa, nah buka di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Itu dalam bahasa Mandarinya disebut gitu. Ta itu artinya harus. Haruslah kamu mengenakan hati Kristus sebagai hatimu. Wah, luar biasa saudara. Kalau seseorang mengenakan hati Kristus sebagai hati kita, wadah, dampaknya itu luar biasa. Dampaknya luar biasa. Kita kembali kepada 1 Timotius 6. Dampaknya bagus, luar biasa. Memang ibadah, ayat 6 ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara, hidup kita ya, hari-hari atau dari kecil sampai gede atau sampai berapa umur saudara, hidup kita itu sebenarnya hidup yang ibadah. Semua yang kita kerjakan itu sebenarnya ibadah. Apa contohnya? Nah, tidur. Loh, tidur itu ternyata ibadah loh saudara. Memang kalau kebanyakan tidur ya sudah tidak enak, kurang tidur ya tidak enak memang ya. Itu bisa menjadi sakit kita. Tapi tidur sendiri itu adalah ibadah. Maka itu saat saudara mau merebahkan diri dan tidur, kan berdoa toh? Itu berarti kita ibadah. Tidur, minta tolong Tuhan, saya mau tidur Tuhan. Tolong Tuhan supaya saya bisa tidur. Saudara ngalami nggak bisa tidur? Pikirannya kemana? Kemana-mana kan, jalan terus sehingga nggak bisa tidur. Saya itu sudah rencanakan, saya mau tidur jam 10 malam. Ya rebahan. Tapi kapan saya tidur? Paling enggak itu 1 jam. Jadi jam 11 itu masih kelop gitu ya. Kalau bahasanya kan kelop. Enggak tidur. Tapi lama-lama blas enggak tahu jam berapa saya tidur. Tapi puji Tuhan,
Karena paginya kan bangun, atau kadang-kadang tengah malam itu saya siopian gitu ya, atau ke kamar kecil begitu. Loh, saya tidur kalau gitu. Terus tandanya apa? Saya mimpi. Wah, mimpi ketemu siapa. Ya pernah mimpi itu ya khotbah gini saudara, tapi khotbahnya enggak lengkap ya, enggak lengkap itu. Tapi yang jelas, oh saya tidur. Terima kasih Tuhan. Saya bangun dalam kondisi segar, sehat, kuat. Turun. Nah gitu. Ya tidur, apalagi makan. Makan itu ternyata juga ibadah. Ya, makan itu ya termasuk ibadah. Jadi maka itu kalau hati-hati ya kalau diundang makan atau pas makan di mana ya, di pesta atau sebagainya, itu kan ada meja besar, lalu makanan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau ngambil bagaimana? Ya, ya mungkin ambil piring lah. Iya. Terus, ya memang mata kita itu akan melihat menjelajah mana ya. Nah, ada satu ungkapan demikian. Maaf ini ya saya juga pernah ngalami sih. Matanya lebih besar dari perutnya. Saudara tahu maksudnya? Jadi ya ambil sini, ambil situ, tidak dilihat piringnya, tapi makanan. Sampai penuh, baru tahu penuh. Lalu apa? Dimakan. Habis enggak? Tidak. Aduh, letakkan situ. Ambil piring kosong lagi, jalan. Kalau di sini enggak ada gitu. Jadi ya puji Tuhan. Jadi kita juga harus self control. Menahan diri kita. Berapa sih kebutuhan kita? Banyak hal yang bisa kita masukkan di dalam ibadah. Memang seluruh kehidupan kita itu adalah ibadah. Nah, kalau kita sudah mengenakan hati Kristus, ya mengenakan hati Kristus, ya kita bisa mikir panjang lah, lakukan secara bijaksana. Ya lakukan secara bijaksana. Masih ingat, ada orang lain ya yang perlu juga ambil. Tidak di situ terus makan di situ, enggak. Tapi bisa mikir. Mengasihi orang lain. Bekerja itu juga ibadah. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Belajar, studi secara online atau sudah tatap muka, itu pun ibadah. Apa yang dilakukan orang tua mendampingi anaknya yang sedang belajar secara online, itu ibadah. Tidak anaknya dibentak-bentak, gini kok tidak bisa, kamu bisa enggak, belajar ayo. Anaknya ya makin stres. Masak itu pun juga ibadah. Nah, kalau kita mengerti bahwa masak itu ibadah, bagaimana cara masak kita? Sembarangan? Enggak. Masak dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi juga menyenangkan baik suamiku, anak-anakku. Dimasak seenak-enaknya. Ya, ibu-ibu yang masak, ya, dan lain-lain lah ya, yang kita sudah mengenakan hati Kristus, dampaknya itu memang luar biasa. Yang nulis surat Timotius ini siapa? Paulus. Sebelum Paulus apa? Saulus. Apa yang dia kerjakan, dia lakukan
Wah, luar biasa. Orang-orang yang pengikut Kristus ini mau dibabat semua. Tetapi begitu dia ketemu dengan Tuhan sendiri, mengenakan hati Kristus, apa yang dikerjakan? Wah, terjadi perubahan, pembaharuan di dalam hidupnya. Dan yang dia lakukan sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Nah, memang Saulus menjadi Paulus tentu tidak secara mendadak. Proses itu proses. Dan kemudian apa? Dia buka hatinya. Oh Yesus, masuklah di dalam hatiku. Engkau adalah Tuhan juru selamatku secara pribadi. Masuklah di dalam hatiku. Tuhan, aku percaya Engkau. Tuhan, aku menerima Engkau menjadi Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Saudara percaya pada Tuhan Yesus? Amin. Apakah saudara pernah membuka hati Yesus, mengundang Dia masuk dalam hatimu? Itu perlu dan penting. Undang Yesus masuk dalam hati kita. Sehingga Yesus Kristus Tuhan itu menjadi juru selamat secara pribadi. Akan terjadi pembaharuan, akan terjadi perubahan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah membuka hati itu dan mengundang Yesus masuk dalam hati kita? Itu rahasia pertama. Kenakan hati Kristus menjadi hatiku. Dan harus. Yang kedua, rahasia yang kedua agar kita mendapatkan keuntungan yang besar apa? Haruslah kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang pertama tadi, mengenakan hati Tuhan. Sekarang, menyenangkan hati Tuhan. Mudah apa sulit? Biasanya yang terjadi terbalik, menyakiti hati Tuhan. Mana yang mudah? Mana yang gampang? Ya, menyakiti hati Tuhan, coba. Saya pernah lakukan itu. Wah, menyakiti hati Tuhan itu menyebabkan, aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan, kenapa pikiranku kok kemana-mana, ampuni Tuhan, kelakuanku kok jelek gini, ampuni Tuhan, aku kok menunjuk orang lain, mengutuki orang lain, ampuni Tuhan, aku kok mencuri, ampuni Tuhan, aku kok tidak bertanggung jawab. Banyak lagi. Ampuni Tuhan, aku sering membuka situs-situs yang porno. Saudara, memang kita rajin ibadah mungkin. Kita rajin membaca Alkitab. Tapi satu hal, kita masih melihat situs-situs porno. Salah. Itu menyakiti hati Tuhan. Nah, ini saya ceritakan apa yang pernah kejadian dengan kami waktu kami masih melayani di GKMI Blora, Jawa Tengah. Lalu kan kami dipanggil untuk pelayanan di GKMI Bandung. Apa yang terjadi, saudara? Pergumulan, saudara. Waktu itu tahun 2008, 2009 lah gitu. Nah, saya ngomong dengan Tuhan gini, Tuhan, kalau memang Tuhan tempatkan saya
menjadi gembala sidang GKMI Blora sampai saya emeritus. Oke Tuhan. Tetapi kalau Tuhan punya rencana untuk saya melayani di tempat lain, tolong Tuhan berikan aku tanda. Lalu saya minta tanda kepada Tuhan gini, jikalau ada gereja yang pertama kali mengundang saya atau mendekati saya atau datang pada saya, itu tandanya bahwa saya memang di situ merah, ya lampu merah, dan sekarang harus lampu hijau. Padahal waktu itu GKMI Blora sedang meningkat, maju. Memang seringnya ya kalau di sana itu setiap Natal atau Paskah itu saya adakan drama. Orang-orang sana itu ternyata senang drama, lihat drama gitu ya, drama Alkitab tentunya. Wah, banyak orang yang datang, dari gereja lain yang datang. Pak, nanti kalau ada drama saya dipanggil ya Pak. Gitu, sampai begitu. Sudah meningkat maju. Lalu satu hari ada yang namanya sidang MPL Sinode di Caringin waktu itu. Nah pada waktu ada istirahat begitu, ya saya masuk ke satu tempat yang untuk ngambil snack begitu. Lalu ada seorang yang mendekati saya. Ya orang ini ya melayani setelah saya emeritus itu, tahu ya? Ya Pak, saya Christian itu. Waktu itu dia belum apa-apa ya, mungkin majelis atau apa enggak tahu. Mendekati saya, tanya, Pak Darius, Bapak ingat GKMI Bandung Pak? Loh, ya ingat lah. Terus ngomong-ngomong gitu, lalu dia ngomong gini, bagaimana kalau Pak Darius melayani di Bandung? Saya enggak jawab waktu itu, karena kan saya sudah lupa, saya kan minta tanda dengan Tuhan kalau ada orang yang pertama menghubungi saya lupa. Tapi setelah ngomong gitu selesai, saya masuk ke kamar, mau masuk kamar, lalu saya diingatkan oleh Tuhan, Darius, kamu masih ingat kamu minta tanda kepadaku. Saya kaget, oh iya Tuhan. Saya nangis, air mata keluar. Iya Tuhan, sudah. Berarti ini GKMI Bandung. Nah berjalan 1 bulan atau berapa gitu, lalu malam-malam setengah 10 malam gitu, Pak Susanto Limarga waktu itu kan ketua majelis di Bandung sini, telepon, Pak Darius, ya Pak, Bapak ya Pak ya, kami undang untuk khotbah di sini ya Pak, supaya jemaatnya ya kenal Bapak gitu. Oke, kapan Pak? Nah, kemudian saya pelayanan ke Bandung dalam arti pelayanan mimbar ya. Gedungnya bukan seperti gini. Gedungnya masih gedek, orang Jawa kan gedek itu, yaitu dari bambu itu. Kalau boleh dikatakan waktu itu memang tempat parkir mobil, tapi kemudian disulap oleh ya jemaat Bandung itu lalu jadi tempat ibadah itu, tempat ibadah gitu. Lalu kemudian ada lagi kesempatan untuk khotbah lagi yang kedua, terus sampai lupa saya berapa kali. Tapi yang jelas pernah itu persekutuan di rumahnya Pak Haryonoko. Nah di situ, wah pada waktu itu memang sedang antara satu majelis dengan majelis yang lain dengan orang-orang itu istilahnya sedang geger gitu ya, bukan geger, geger. Wah, terus salah satu mengatakan, Pak Darius ini loh
orangnya seperti gini, masih mau datang ke Bandung apa enggak Pak? Saya hanya diam saja sih. Ya. Nah saudara, tapi berlalu. Akhirnya tepat waktunya saya harus menjawab apa yang Tuhan sudah berikan itu. Apa itu? Lalu saya kan harus mengajukan surat pengunduran diri 6 bulan sebelumnya. Nah, waktu mau nulis surat aja, gimana nulisnya? Apa isinya? Tidak mudah saudara, pergumulan ini. Jemaat sedang naik, jemaat sedang meningkat. Lalu waktu itu ada rapat majelis, saya datang. Terus saya diberikan kesempatan, ngatakan gini, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau mengundurkan diri sebagai gembala sidang di sini. Apa reaksi majelis? Mati aku. Kaget mereka. Tidak ada hujan, tidak ada angin, mereka bisa teriak, mati aku. Loh, kok mati itu kan masih hidup ini kok kamu? Tidak, artinya janganlah Pak, sudah di sini aja lah Pak. Tapi saudara, lalu saya jelaskan prosesnya, kenapa kok saya mau mengundurkan diri. Yaitu saya ketemu dengan Tuhan sendiri. Minta tanda dari Tuhan, dan Tuhan sudah menjawab. Kalau saya mau menyenangkan hati sendiri, mudah. Tapi kalau saya menyenangkan hati sendiri, artinya saya benci dengan Tuhan. Akhirnya, ya pelan-pelan ya. Akhirnya lalu saya nulis surat, saya serahkan gitu. Tapi gini loh Pak, nanti Bapak sendiri ya yang jelaskan di depan jemaat ya Pak. Gitu. Saya tidak berani Pak, majelisnya mengatakan, saya tidak berani Pak. Ya. Dan waktu itu kan 6 bulan ya, masih ada kebaktian keluarga. Nah, saya kalau cerita tentang firman Tuhan atau nguraikan firman Tuhan, saya buat yang lucu-lucu. Tapi bagaimana jemaatnya? Mukanya itu panjang, saudara. Nggak bisa ketawa. Rasanya ya nyanyi. Merenungkan firman Tuhan, tapi wajahnya itu panjang. Aduh, terus saya dengan istri gimana ya mah ini ya, gimana. Tapi saya harus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyakiti hati Tuhan. Nah akhirnya singkat cerita 2001 bulan Januari pindah di sini. Yang ngantarkan itu satu bis. Loh, bisnya dari mana kan? Blora kan enggak punya bis. Pada waktu biston pagi gitu, setiap pagi kan ada biston ya, jam 5:30 gitu. Tuhan ingatkan, Nusantara, itu bukan lagu ya, itu bis Nusantara di Kudus kan ada. Lalu gimana Tuhan? Ya coba telepon, namanya Bapak Iling waktu itu, Pak Iling yang punya bis Nusantara. Oke Pak Darius, saya siapkan. Cuma sopir dan bahan bakarnya ditanggung ya. Oke. Lalu bisnya itu yang dipakai itu long size. Jadi bisa muat 50 orang. Ada seorang bapak itu baru selesai opname dari rumah sakit. Pak, saya ikut. Ya ndak saya ikut. Lah majelisnya kan bingung, loh bapak itu kan baru aja selesai sakit, kok ikut sih Pak? Tapi apa saudara? Ya udah gini, konsultasi, tanya dengan dokternya bagaimana. Lalu dokternya memberikan arahan, bisa tapi hati-hati ya, obat harus siap. Lalu apalagi jangan terlalu banyak
gerak sana sini, jalan sana sini. Dijaga ya. Oke, akhirnya sampai di sini. Long size ya, panjang itu untuk masuk dari Kopo Permai masuk sini aja. Aduh, ya. Di depannya Pak Amin, tidak salah, Bos Amin itu kan ada pohon-pohonan itu Pak, sampai ngesrek dengan pohon-pohon itu. Tapi ya sudah, akhirnya sampai di depan sini. Nah, memang ada orang yang punya pendapat negatif. Pak Darius itu pindah ke Bandung itu kan cari tempat basah. Dia juga ikut ngantarkan saya. Oke Pak, setelah dia datang di sini, gerejanya mana Pak? Saya tunjukkan, itu Gedek. Lalu dia baru, aduh saya salah ya. Belum tahu apa-apa sudah, pikiran negatif, salah, menyalahkan. Nah itu kisah yang dulu seperti itu saudara. Jadi kalau saya menyenangkan hati Tuhan, berarti saya harus nurut pada Tuhan. Nah, apa yang saudara lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa? Banyak hal. Tapi lakukan di dalam kehidupan saudara. Pekerjaan apapun, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mudah kalau menyakitkan hati Tuhan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan dan selanjutnya. Ingin kaya itu artinya menyenangkan sendiri. Gampang. Tetapi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ada satu lagu, menyenang, tolong bisa diiringi. Pemusiknya di belakang ya, Mas. Enggak ada semua ya, udah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hidupnya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hati, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Dua rahasia untuk kita bisa memperoleh tajuan, keuntungan besar. Yang pertama apa? Mengenakan hati Kristus sebagai hatimu. Yang kedua apa? Menyenangkan hati Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami serahkan. Mungkin di dalam keuangan kami mengalami naik dan turun, tapi kami punya Tuhan. Tuhan yang ada di dalam hatiku, Tuhan yang ada di dalam hati kami. Dan kami mau ya Tuhan menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kami terus dalam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu
Tuhan. Karena kalau kami menyenangkan hati Tuhan, pasti kami mau menyenangkan hati suami, menyenangkan hati istri, menyenangkan hati anak-anak, menyenangkan hati orang lain. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang tahu persis dan mengenal persis siapa diriku terlebih daripada aku sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berserah, bergantung hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan biarlah di dalam hati kami berkomitmen untuk mengenakan hati-Mu dalam hatiku dan menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Ampuni kalau sering kami menyakitkan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua kita berkata amin. Ya, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada WL. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Pendeta Darius atas firman-Nya. Semoga bisa memberkati kita dan bisa menjadi dampak buat kita semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya minta untuk yang bertugas. Sebelum itu mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akan memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati karena tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat buat sekelilingnya dan bisa menambah GKMI Bandung ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah.
pergi dariku. Saya persilakan untuk duduk. Saya undang. Shalom, selamat pagi. Semuanya sehat-sehat ya. Terberkatin firman Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa. Mohon perhatian sebentar, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama-tama kami atas nama hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Bandung, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Papa Darius yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya terus dipakai Tuhan terus Pak, tetap semangat, ya tetap terus jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Yang kedua, pada pagi hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada boleh melambaikan tangan. Semuanya jemaat yang setia, puji Tuhan. Mohon perhatian, ada warta yang ke-1 Komisi Perempuan. Shalom ibu-ibu terkasih dalam Tuhan. Ibu-ibu ada kabar bagus nih. Kita mau ngadain ibadah Komisi Perempuan onsite loh. Pasti udah kangen lah. Setelah sekian lama kita hanya beribadah via online. Ayo datang yuk ke ibadah tetap muka di gereja. Hari Jumat tanggal 12 November 2021 jam 10 sampai selesai. Renungan firman dibawa bersama Bapak Pendeta Elpren Sitompul dengan tema selalu mengucap syukur. Ibadah tatap muka, koper perdana di gereja. Catat tanggalnya ya ibu-ibu. Catatan, jangan lupa mencuci tangan saat kedatangan di gereja. Pakai masker dari rumah dan selalu menjaga jarak. Telah dibuka kembali. Yang kedua, kelas katekisasi baptis atau CD dengan syarat umur minimal 14 tahun. Pendaftaran bisa mengunjungi Bapak Pendeta Elpren, majelis atau TU. Yang ketiga, Komisi Perempuan, Shalom dalam rangka penggalangan dana untuk acara Natal Koper PGMI 1 yang akan diadakan di Bandung pada tanggal 4 Desember 2021. Kami mempersembahkan merchandise cantik kaos Glow in the Dark yang dapat menjadi kenang-kenangan untuk kita sekeluarga. Bagi Bapak Ibu yang mau membeli bisa mendaftar ke Ibu Nani Agus atau juga ke majelis. Bagi yang terbeban untuk mengambil bagian dalam penggalangan dana, ini dapat segera memesan kaos ini pada nomor terlampir. Yang terakhir, ulang tahun yang pertama Bapak Bukit Siahaan tanggal 31 Oktober. Yang kedua Ibu Jelin Elisa 1 November. Yang ketiga Bapak Jordan Christine Bristain Siahaan 2 November. Yang keempat Bapak Gunawan Wibisono tanggal 4 November. Bapak Jonathan Christian 4 November. Saudara Putri Elizabeth Samosir 4 November. Ibu Ria Novianti tanggal 5 November. Saudara Mukuan Andre Setia tanggal 5 November. Yang terakhir Saudara Mukuan Lorenzo Albert tanggal 6 November. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Tiba kita di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang Pak El untuk tutup kita dalam doa. Ditutup dengan lagu pujian Doa Yabes. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran semuanya dan secara khusus juga terima kasih untuk Pak Darius yang juga boleh telah menyampaikan isi hati Tuhan dalam permenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita juga doakan untuk kepulangan Pak Darius yang direncanakan hari Senin, beliau akan kembali ke Jogja. Biarlah dalam perjalanan juga Tuhan menyertai sehingga nanti dapat tiba di Jogja dengan penuh sukacita. Dan juga kita menantikan kembali ya Bapak Ibu, dalam waktu yang lebih baik juga nanti Pak Darius juga boleh hadir kembali di Bandung. Dan kita semua jemaat GKM Bandung tetap selalu terbuka untuk menantikan kehadiran Pak Darius di tempat ini. Betul tidak Bapak Ibu?
betulnya kok agak lemes ini kelihatannya, belum pada sarapan. Baik Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan segera undur dari rumah Tuhan ini. Biarlah kita juga pulang dengan membawa cinta kasih-Nya, membawa sukacita, dan juga mengenakan hati Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga kita mau menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan dalam segala kehidupan ini. Karena itu pulanglah di dalam damai dan cinta Allah, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuhanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopangmu tak kala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus itu mengurungmu dalam cinta, kesetiaan, dan anugerah, sehingga hidupmu mencerminkan salib Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak.